saya ke majelis ini, dan datangnya saya ke majelis ini bukan untuk ceramah. Masih sakit saya. Datangnya ke majelis ini bukan untuk ceramah, tapi untuk bersilaturahmi kepada ibu-ibu sekalian. Kalau untuk ceramah mah mungkin banyak guru-guru kita yang ada di wilayah ini, yang ada di sekitar ini, para kiai, para ustadz, dan tak lupa pula kepada orang tua kita, kepada sesepuh kita, yaitu Bapak Haji Mustafa selaku Ketua Yayasan Al-Mustafa. Untuk itu marilah kita doakan guru-guru kita, para kiai, para ustadz, dan Bapak Haji Mustafa selaku orang tua kita, sesepuh kita, Ketua Yayasan Al-Mustafa, mudah-mudahan dipanjangkan yuswanya, dilimpahkan rezekinya, ditambah kekuatan istiqomahnya, ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah istrinya. Benar? Iya kan, kenapa diaminin? Saya kan cuma ngomong doang, yang aminin ibu-ibu. Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya hadirnya di sini menjadikan obat untuk badan saya yang masih sekarang dalam keadaan belum sehat benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum menjawab salam. Haji Salam jual plastik. Ibu-ibu yang tidak menjawab salam berarti ibu-ibu yang tidak cantik. Benar. Salam itu adalah nama-nama dari beberapa nama-nama Allah. Dalam Asmaul Husna ada yang namanya, ada yang kalimat ya salam. Kata Nabi, siarkan salam oleh kalian. Salam itu apabila seorang muslim bertemu dengan seorang muslim, mengucapkan salam, lalu seorang muslim menjawab salam, maka malaikat memohonkan 70 kebaikan untuk yang memberi salam dan yang menjawab salam. Kamu nggak mau dikasih kebaikan, didoakan oleh malaikat. Bahkan ada satu kaum mengatakan, apabila satu rombongan muslim bertemu dengan satu rombongan muslim, satu rombongan muslim A bertemu dengan rombongan muslim A mengucapkan salam, itu hukumnya, satu kaum mengatakan hukumnya sunnah kifayah. Bagaimana dengan orang yang menjawabnya? Orang yang menjawabnya, rombongan muslim yang kedua ini menjawabnya fardu kifayah. Apabila menjawabnya belum terdengar oleh rombongan muslim yang satu, yang A, maka dia fardu kifayahnya belum gugur. Paham? Bahkan mengucapkan assalamualaikum di dalam sholat, apabila kita sudah mengucapkan salam di dalam sholat, hukumnya wajib. Awas, assalamualaikum itu hukumnya wajib, warahmatullah itu hukumnya sunnah, wabarakatuh itu hukumnya makruh. Jadi pada waktu kita mengucapkan salam assalamualaikum, disunahkan muka kita menengok ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah, itu hukumnya wajib sunnah. Kalau yang ke kiri hukumnya sunnah. Bahkan mengucapkan salam ke arah kanan itu hukumnya wajib terdengar oleh telinga kita, karena termasuk rukun qauli.
Awas. Paham? Jadi pada waktu sholat kita mengucapkan salam hukumnya wajib, warahmatullah hukumnya sunnah, wabarakatuh hukumnya makruh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Katanya cinta sama Rasul, katanya mahabbah sama Rasul. Pada waktu saya membaca sholawat untuk Rasul, masih banyak yang belum menjawab sallallahu alaihi wasallam. Bakhil, kata Rasul. Orang yang tidak menjawab salam kepadaku itu orang bakhil, pelit, kikir, kata Rasul. Bahkan kata Rasul, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asra sholawatin wa hatta anhu asra khoti'atin wa rafa'a lahu asra darajatin. Kata Nabi, man shalla alayya wahidah, siapa orang yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 1 kali asra sholawatin, maka Allah akan memberikan kebaikan 10 kebaikan. Baca sholawat 1 kali kepada Nabi, Allah memberikan 10 kebaikan. Lalu kata Nabi, wa hatta anhu asra khoti'atin, dan Allah akan hapus dari 10 kesalahan dosa kalau kita baca sholawat 1 kali kepada Nabi. Lalu kata Nabi, wa rafa'an lahu asra darajatin, dan Allah akan tinggikan derajatnya 10 kebaikan bagi orang yang membaca sholawat 1 kali kepada Nabi. Subhanallah, baca sholawat 1 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapus 10 kesalahan dosa, Allah angkat derajatnya 10 kebaikan. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات. Amma ba'du, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar ya. Yang saya hormati kepada para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para hujjaz yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan, wabil khusus para guru-guru kita, para kiai kita, para ustaz kita yang ada di sekitar sini, yang ada di wilayah ini, mudah-mudahan Allah selalu muliakan. Tak lupa pula kepada Bapak Haji Mustafa sebagai Ketua Yayasan Al Mustafa, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya,
Allah muliakan selalu, Allah limpahkan rezekinya, dan Allah berikan kesehatan selalu untuk bekal ibadahnya dunia dan akhiratnya. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada Ustazah Hajah Aminah, Ketua Pengajian Al-Mustafa selaku ibu guru kita. Mudah-mudahan Allah selalu muliakan, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan selalu, agar selalu memberikan eksistensi kepada jamaah, agar senantiasa selalu mengajar dengan ridho dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kepada para ustazah yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin selesainya sore. Mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya sedikit pun, tidak mengurangi rasa ta'zim saya sedikit pun. Mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kepada para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Dan tak lupa pula kepada Bapak Ketua RT setempat beserta staf dan jajarannya yang saya hormati. Dan tak lupa pula kepada Bapak RW setempat yang berada di wilayah ini yang saya hormati beserta staf dan jajarannya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para kaum ibu, para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak ada kata, tidak ada uraian kata, tidak ada kata mutiara yang indah yang pantas kita uraikan, yang pantas kita ucapkan pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan, mencurahkan dengan bermacam-macam nikmat kepada kita semua, yakni daripadanya nikmat iman wal Islam, daripadanya nikmat panjang umur diiringi dengan nikmat sehat walafiat. Maka kita wajib mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian telah mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmatku pada engkau. Dan apabila kalian telah mengkufuri, ya tidak mensyukuri nikmatku, maka azabku sangat pedih. Bu, ini kebanyakannya kaum ibu banyak yang tidak mensyukuri nikmat. Banyak kaum ibu yang tidak mensyukuri pemberian suaminya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu di sini nggak ada. Banyak sono, Cengkareng. Kata Allah, lain sakartum, apabila kalian telah mensyukuri nikmatku, la ajidannakum, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Ini kadang-kadang suami ngasih uang belanja biasa 1 bulan 3 juta, baru setelah sampai 5 bulan 6 bulan ngasih 2 juta. Cembetut aja ibu-ibu. Mana? Ditanya sama tetangga, kenapa Bu? Enggak. Ditanya sama tetangga, kenapa? Akhirnya bilang, akhirnya membuka aib suaminya. Enggak boleh. Benar. Istri semacam itu yang tidak mensyukur nikmat Allah yang diberikan oleh suaminya. Awas, keriduan Allah untuk seorang istri ada pada suami. Kadang-kadang suami pulang kerja, istri keluar. Waktu ngasihnya standar 3 juta, 4 juta, istri selalu ada di rumah, bahkan disambut ketika pulang kerja. Tapi setelah ngasih 2 juta, 1,5 juta, istri keluar. Suami datang, boro-boronya kopi. Bagaimana suami mau betah di rumah? Lalu apa yang dikatakan oleh suami? Bagaimana aku tak betah di rumah? Itu kesalahan siapa? Kesalahan istri. Awas. Kalau kita menjadi seorang istri, tidak bisa menutupi aib suami, tidak bisa menerima kekurangan suami, awas. Yang kita khawatirkan Allah marah sesuai dengan firman Allah, inna azabi lasadid, maka rasakan azabku yang sangat pedih. Terima padanya atau berjanji saya itu semati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Salawat serta salam tentunya kita selalu mengharap atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah limpahkan, curahkan, sanjungkan, sampaikan kepada kekasihnya, yaitu Habibana wa Nabiyyana al-Karim, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadikan umat yang terdaftar di baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, niatkan hadirnya di majlis ini, niatkan untuk ngaji, niatkan untuk taklim kepada Allah, niatkan untuk belajar ilmu agama kepada Allah. Mari kita bareng-bareng bersama-sama untuk mempelajari ilmu Allah di majlis yang mulia ini. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau sholat, kalau kita lagi sholat, makan batal nggak? Batal. Jangan-jangan kita makan jauh-jauhan. Satu nasi remeh, kalau kata orang Sunda tuh, tahu remeh? Satu butir nasi nyelap di gigi kita telan ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka hukumnya batal. Bisa nggak kalau kita simpan aja di gigi supaya sholat kita nggak batal? Jangan ditelan. Walaupun dalam keadaan tidak bulan Ramadan, kalau kita menelan nasi satu butir ketika melaksanakan sholat, batal hukumnya. Saya mau tanya lagi, ketika kita melaksanakan sholat, kaki kita melangkah-langkah, apakah batal? Batal. Ibu-ibu nih, karena ngaji. Kalau kita lagi sholat, saya mau tanya lagi, kalau kita lagi sholat, terus kita tidur, kira-kira gimana sholatnya, batal apa jatuh? Nah, ayo lo. Kalau kita lagi sholat, terus kita tidur, sholatnya batal apa enggak? Batal. Saya mau tanya lagi, kalau kita lagi sholat, kaki kita bergerak-gerak atau tangan kita bergerak-gerak, bergaruk-garuk lebih dari 3 kali, batal apa tidak? Batal. Sekarang saya mau tanya, kalau ibu-ibu sedang mengaji, sedang belajar mengaji, bergaruk-garuk, batal apa enggak? Hah? Lagi ngaji, ini lagi taklim, kita sambil makan, batal enggak? Kagak, Pak. Tidak sedikit pun tidak dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita masih berada di dalam majlis Allah, di majlis taklim yang mulia ini, karena niat kita untuk ibadah kepada Allah. Walaupun saya sedang menyampaikan atau sedang memberi pelajaran, ibu-ibu ada yang kakinya begini, ada yang bergerak-gerok, itu tidak batal, bahkan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan sholat. Sholat bergaruk-garuk melebihi 3 kali batal. Menelan nasi satu butir batal. Bahkan sholat sampai tertidur batal. Tapi kalau kita lagi taklim, lagi menuntut ilmu, ada yang tidur, ada yang kakinya asam urat melonjor, nggak kuat emok ya kan? Itu tidak membatalkan taklim, tidak membatalkan ngajinya, bahkan pahalanya pun juga tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, Bu. Gak apa-apa saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini saya ngomong, apa harus keras, apa harus sedang-sedang aja, apa harus pelan? Sedang-sedang saja. Biasanya kalau ibu-ibu sukanya sama yang keras-keras nih. Hah? Benar? Apa sedang aja? Kalau kepelanan nanti dikatakan lembek. Kalau lembek kan gak enak. Hah? Kalau lembek kan gak enak kan? Biasanya ibu-ibu sukanya sama yang keras nih. Tahu? Nah, pikirannya jangan Victor ya Bu ya. Ibu-ibu kalau lagi bikin kue pais kan lembek dulu. Lembek. Kalau udah lembek agak keras, tapi kalau kekerasan nggak
Enggak enak, tapi buat ibu-ibu enak aja kali kalau keras, benar. Tapi kalau kekerasan juga nanti sempak bisa dobrak keringnya kan? Hadirin wal hadirat. Benar. Iya, kalau kekerasan terus nanti sempak bisa dobrak. Makanya ini sedang-sedang aja ya Bu ya. Terusin. Waduh, jam berapa nih? Udah jam 11 lewat. Targetnya biasanya saya kalau ceramah 30 menit. Ya. Karena Allah lebih dari 30 menit lembur. Enggak, saya bercanda. Kalau ada ustadz ceramah minta dibayar, itu ustadz kurang ajar. Benar. Tapi ada lagi yang lebih kurang ajar. Ngundang ustadz pulang kagak dibayar. Benar. Benar. Enggak, ini bercanda Bu. Bercanda, jangan dianggap serius nih. Ini benar. Tadi bener. Amplop di rumah dibuangin terus Bu sama saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hebatnya menuntut ilmu, hebatnya kita taklim kepada Allah itu tidak membatalkan ketika tidur. Hadirnya di majlis ini kata Rasulullah, ketika Rasulullah bersama para sahabat, aku rindu kata Rasulullah. Aku rindu kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, kau rindu dengan siapa? Aku rindu dengan siapa? Sahabatmu kumpul di sini bersama engkau ya Rasulullah. Aku rindu kepada umatku yang berada di majlis taklim. Aku rindu kepada umatku yang sedang mengerjakan ilmu Allah, yang sedang mempelajari ilmu Allah. Subhanallah. Rasulullah merindukan kepada orang-orang yang selalu berada di majlis taklim. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilayya min ibadati alfi sanatin. Duduk 1 jam di sisi para ulama, ahabbu ilayya, lebih aku sukai min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Subhanallah. Cinta nggak sama ulama? Mahabbah nggak sama ulama? Kalau kita mahabbah sama Rasul, kalau kita mahabbah sama Nabi, cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, tapi kalau tidak cinta sama para kiai, sama ustadz, para habaib, dan kepada para ulama, gugur kecintaannya kepada Nabi. Bisa ya? Saya ulang lagi. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, tapi kalau kita tidak mencintai para alim ulama, para kiai, para ustadz, maka kecintaannya gugur kepada Nabi. Na'udzubillah. Pantas kata Nabi, man akroma aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah. Kata Nabi, man akroma aliman, siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani, dan siapa orang yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka dia bersamaku di dalam surga. Kita harus belajar untuk mahabbah kepada para alim ulama, kepada para kiai, kepada para habaib, kepada para ustaz. Karena apa? Karena al-ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Bu, paham nggak? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tinggal beberapa hari lagi bulan Muharram, yaitu tahun baru Islam akan tiba. Yang sekarang kita peringati ini, yang pada hari ini kita peringati, yang pada saat ini kita peringati, adanya tahun Islam
yaitu adanya karena berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah. Sekali lagi, adanya tahun Islam karena berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Ada seseorang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan hijrahnya Rasulullah yang kita peringati ini? Yang kita peringati pada hari ini, pada sekarang ini, pada saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sosok manusia pilihan. Beliau adalah sosok manusia pilihan abdalul. Tidak ada yang bisa membandingkan pangkatnya Rasulullah. Tidak ada yang bisa membandingkan martabatnya Rasulullah sealam jagat raya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disandingkan dengan nabi-nabinya Allah, maka Rasulullah tetap unggul. Bahkan Rasulullah menyandang gelar, yaitu mempunyai gelar Sayyidil Anbiya'i, yaitu pemimpin para nabi. Hebat nggak Rasulullah? Ya, saya lagi di musola ya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disandingkan dengan Rasul-Rasulnya Allah, masih tetap unggul Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyandang gelar, mendapatkan gelar, mempunyai gelar, yaitu Sayyidil Mursalin, yaitu pemimpinnya para Rasul. Bahkan Rasulullah disandingkan dengan makhluk-makhluknya Allah, Rasulullah masih tetap unggul. Rasulullah menyandang gelar, mempunyai gelar, yaitu Sayyidil Makhlukat, yaitu pemimpinnya para makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin paling besar. Apabila dia disebut presiden, apabila dinamakan dia presiden, maka Rasulullah itu adalah presidennya presiden. Hebat nggak? Mungkin apa tuh bapak moyangnya presiden, apa kakeknya presiden itu? Kalau Rasulullah, apabila Rasulullah disebut jenderal, maka Rasulullah jenderalnya jenderal. Bahkan apabila Rasulullah dinamakan panglima perang, Rasulullah adalah panglima perang paling berani. Sudah puluhan kali memimpin perang paling depan. Hebatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum ada di negara Indonesia pemimpin seperti Rasulullah. Belum ada di negara Indonesia yang mengikuti tata cara kepemimpinan Rasulullah. Banyak orang yang mempunyai cita-cita menjadi pemimpin, cuma modal harta kekayaan, benar? Cuma modal harta kekayaan yang berlimpah, dia yakin akan menjadi pemimpin yang langgeng. Jangan mimpi tanpa diiringi dengan ilmu kepemimpinan. Rasulullah memimpin umat, Rasulullah memimpin umat di dunia ini diiringi dengan ilmu kepemimpinan. Hidup tanpa ilmu akan menghalalkan segala cara. Hidup mempunyai ilmu akan mengetahui yang hak dan yang batil, yang haram dan yang halal, yang mubah dan yang makruh, yang jaiz dan yang subhat. Kalau kita mengetahui ilmu, subhanallah. Ibu tahu Nabi Sulaiman? Tahu Nabi Sulaiman? Udah pernah lihat? Sama saya juga. Saya juga baru tahu namanya doang. Tapi mudah-mudahan nanti kita bertemu dengan para Rasul. Nabi Sulaiman alaihi salam seorang raja yang kaya raya. Kekencangan apa? Terlalu senang suara saya. Kencengan ya, senang aja ya. Nabi Sulaiman alaihi salam seorang raja yang kaya raya, yang sudah diberikan kesuksesan oleh Allah, yang sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara dengan Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berbicara dengan Allah karena Nabi Sulaiman
sudah diberikan kekayaan yang sungguh yang dahsyat, yang hebat. Bahkan dia menjadi pemimpin rakyat-rakyat, bahkan dia menjadi seorang raja. Nabi Sulaiman berkata kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku untuk memberikan makan kepada makhluk-makhlukmu yang ada di dunia 1 tahun saja ya Allah." Lalu Allah menjawab, "Wahai Sulaiman, engkau tidak akan bisa memberikan makanan-makanan dalam 1 tahun kepada hamba-hambaku yang ada di dunia. Kalau memang tidak bisa, izinkan aku 1 hari ya Allah untuk memberikan makanan kepada makhluk-makhlukmu ya Allah." Lalu Allah menjawab, "Silahkan Sulaiman." Ketika Nabi Sulaiman diizinkan oleh Allah untuk memberikan makan dalam 1 hari kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia, maka Nabi Sulaiman memerintahkan masyarakatnya untuk memberitahu kepada rakyat-rakyatnya. Itu ngasih tahunya aja 40 hari sama rakyat-rakyatnya Nabi Sulaiman, supaya kumpul di tempatnya Nabi Sulaiman. Suruh apa? Disuruh buat makanan, disuruh masak-masak. Setelah rakyatnya kumpul di tempatnya Nabi Sulaiman, maka rakyat-rakyat itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, "Hei rakyat-rakyatku, masaklah kalian yang sebanyak mungkin. Bahkan kamu buat makanan yang sebanyak mungkin." Setelah makanan dan masakan sudah selesai, sudah dihidangkan, makanan itu Masya Allah, Subhanallah, makanan itu sangat banyak. Panjangnya aja itu makanan kurang lebih kalau jalan 1 bulan baru nyampe. Makanan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman dan para rakyat-rakyatnya itu kurang lebih kalau jalan, kita kalau ditempuh dengan jalan itu kurang lebih lamanya 1 bulan. Bahkan makanan itu persegi. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, apakah sudah siap?" "Oh ya Allah, sudah siap." "Lalu dari mana dulu yang akan kau beri makan makhluk-makhlukku?" "Dari laut dan dari darat." "Dari laut dan dari darat yang akan aku beri makan." Oh. Lalu Allah mendatangi seekor ikan, yaitu ikan yang paling besar di dunia yang Allah ciptakan, yaitu namanya ikan non. "Wahai ikan, sekarang ini datangi undangan makan di tempatnya Nabi Sulaiman." Karena Nabi Sulaiman berserta rakyat-rakyatnya membuat makanan, memasak makanan sebanyak mungkin. Lalu ikan itu datang ke tempat makanan, cuma menongolkan kepalanya saja. Ekornya tidak, menongolkan kepalanya saja. Semua makanan yang dihidangkan begitu panjangnya, yang kurang lebih kalau ditempuh dengan jalan 1 bulan, itu dimakan oleh 1 ekor, habis semua. Nabi Sulaiman bingung, ini ikan apa maruk? Kata Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman bingung. Segitu banyaknya makanan tapi dimakan sama ikan satu, habis semua. Bahkan anak-anak kecil pada waktu zaman Nabi Sulaiman itu diperintahkan, awas, jangan dekati makanan. Ini untuk orang-orang dewasa. Tapi baru dimakan bersama 1 ekor ikan yang paling besar yang namanya ikan non, itu habis semua. Belum sama orang, sama ikan aja udah habis. Lalu ikan berbicara kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, aku masih lapar. Aku belum kenyang." "Aku belum kenyang?" "Belum sih ya Sulaiman." "Kamu masih lapar?" "Belum." Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Sulaiman. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Kata Allah dalam hadis qudsinya, "Khuyira Sulaimanu alaihi salam bainal ilmi wal mulki fakhtarul ilma fa'udiyal ilma wal mulka." Khuyira Sulaimanu alaihi salam telah ditawarkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman bainal ilmi wal mulki, antara ilmu dengan kerajaan. Apakah Nabi Sulaiman ini memilih kerajaan atau memilih ilmu? Kalau gua pilih ke kerajaan lagi, nanti bangkrut lagi nih. Akhirnya Nabi Sulaiman memilih apa? Fakhtara ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu, lalu Allah memberikan fa'utiyal ilma wal mulka, maka Allah memberikan ilmu dan kerajaan. Mau nggak punya ilmu? Ngaji. Ya, ilmu itu terdiri dari 3 huruf.
Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Mungkin ibu-ibu udah pada tahu ya. Belum. Kalimat ilmu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Ain singkatan dari kata iliyin, yang mempunyai derajat yang tinggi. Orang yang mempunyai ilmu, Allah angkat derajatnya di depan para manusia. Allah muliakan derajatnya di depan para manusia. Orang yang memiliki ilmu, orang yang mempelajari ilmu, dan orang yang belajar ilmu. Walaupun dia bertempat tinggal di hutan pun, dia pasti akan dicari oleh orang-orang yang akan menuntut ilmu. Kenapa? Orang yang berilmu itu selalu Allah jaga, selalu Allah indahkan dalam kehidupannya. Walaupun dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang berilmu, tapi Allah akan memuliakannya. Yang kedua lam, singkatan dari kata latif, yang mempunyai arti lemah, lembut, pemurah. Orang yang berbicara, yang mempunyai ilmu, dia berbicara dengan lemah lembut, dia jalan selalu menundukkan kepala, tidak menangguhkan kepala ke atas, dan berbicara dengan seadanya yang akan dia ucapkan. Itulah tanda-tanda orang yang berilmu. Auliya maut, apabila tidak ada yang dikatakan, maka orang yang berilmu itu diam. Paham? Yang ketiga mim, singkatan dari kata mulkun, yang mempunyai arti kerajaan. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang memiliki ilmu, Allah angkat derajatnya jadi kepemimpinan di mata manusia, di tengah-tengah masyarakat, menjadi ketua di tengah-tengah masyarakat, menjadi raja, menjadi presiden. Orang yang memiliki ilmu, Allah angkat derajatnya. Maka oleh karena itu kita sebagai pemimpin atau sebagai ketua, sebagai pembina, yang jelas kita yang jelas kita wajib mengetahui ilmu kepemimpinan. Agar apa? Agar kita memimpin supaya langgeng sampai akhir hayat. Tidak ada yang namanya menimbulkan fitnah pada waktu kita memimpin. Benar? Karena kalau kita menjadi pemimpin, menjadi ketua, kalau kita diiringi dengan ilmu dan pengetahuannya, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah dan selalu dijaga oleh Allah dalam memimpin rakyat dan memimpin masyarakatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang namanya ilmu itu hukumnya wajib. Bu, Ibu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib apa sunnah, Bu? Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, tidak tua, tidak muda. Batasnya pada akhir balik. Saya mau ngaji malu udah tua. Bagaimana kalau besok mati? Saya mau ngaji malu, nggak bisa apa-apa. Ngaji makanya. Baca Al-Quran tanpa mengetahui ilmu tajwidnya. Jangan mimpi akan dikabul, diterima oleh Allah. Melaksanakan ibadah sholat kepada Allah tanpa mengetahui ilmu dan pengetahuannya, jangan mimpi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kata Ibnu Ruslan mengatakan di dalam kitab Jubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa dibarengi dengan ilmu dan pengetahuan tentangnya, a'maluhu, maka amalan-amalannya mardudatun, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, dan tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Ngaji nggak tahu ilmu tajwidnya, awas. Padahal Al-Quran itu akan menjadi penolong kita nanti di yaumul qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya dengan bacaan Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan pertolongan kepada si pembaca. Dan sholat pun kita beribadah kepada Allah.
Kalau kita tidak mengetahui tentang ilmu sholatnya, tentang ilmu fikihnya, jangan mimpi sholat kita akan diterima oleh Allah. Awas, karena sholat itu rajanya ibadah. Di dalam melaksanakan sholat hukumnya wajib, kita harus tahu yang namanya rukun qauli. Ibu tahu rukun qauli? Kalau kita sholat tidak mengetahui ilmu rukun qaulinya, jangan mimpi kita akan diterima sholat kita oleh Allah. Na'udzubillah. Di dalam sholat ada yang namanya rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qasil. Ada sunnah hayat, sunnah abad. Itu harus tahu kita pada waktu melaksanakan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat seumur hidup kita, tapi tanpa mengetahui ilmu sholatnya, tanpa mengetahui ilmu fikihnya, tanpa mengetahui ilmu rukun qaulinya, jangan mimpi sholat kita diterima oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi sudah katakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas tiap muslim, laki-laki dan perempuan. Islam wajib bisa membaca Al-Quran. Sebego-begonya orang Islam wajib bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kalau kita membaca terjemahnya, baca Yasin dengan terjemahnya untuk mengirim doa kepada kedua orang tua kita, apakah nyampe? Jangan mimpi. Orang tua kita sudah meninggal, sudah berada di dalam kubur, anaknya membaca surat Yasin dengan bacaan terjemahannya, dengan huruf cetaknya yang dia baca. Jangan mimpi datang pahalanya kepada kedua orang tua kita yang sudah berada di dalam kubur. Na'udzubillah. Yasin, padahal panjang. Yasin. Karena dia tidak tahu huruf-huruf Al-Quran, makhlukul hurufnya. Yasin wal Quranil hakim innaka aja. Ya asik katanya, bayangkan garam. Kalau kita mengirim doa kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada, yang sudah berada di dalam kubur dengan bacaan surat Yasin dengan huruf cetak, maka yang datangnya ke orang tua kita di dalam kubur itu bagaikan petasan, dar der dor. Orang tua kita sama aja dipukulin sama kita. Sakit nggak kalau kita dipukuli sama petasan lagi jalan? Marah nggak? Marah. Ini anak bukannya ngirimin pahala, tapi ngirimin petasan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini, yang ada di masjid ini, mudah-mudahan pintar semua baca Quran. Amin. Salat tanpa mengetahui ilmu fikihnya, tanpa mengetahui ilmu salatnya, jangan mimpi akan diterima oleh Allah. Pantas kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salatu fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Awalu ma yuhasabu bihil abdu, pertama amalan hamba yang akan diinterogasi oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah, yaitu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. As-salatu adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, apabila salatnya baik, mengetahui ilmunya, maka seluruh amal-amalannya akan baik. Puasanya baik, artinya diterima. Zakatnya baik, artinya diterima. Hajinya baik, artinya diterima. Tapi wa in fasada sa'iru amalihi, apabila sholatnya hancur, tidak mengetahui ilmu fikihnya, tidak mengetahui ilmu sholatnya, maka ibadah-ibadah yang lainnya akan hancur. Zakatnya hancur, puasanya hancur, hajinya hancur, dikarenakan kita sholat tidak mengetahui ilmu fikihnya, ilmu sholatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di majelis Ta'lim Al-Mustafa ini, mudah-mudahan selalu untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Saya menghimbau pada ibu-ibu sekalian terus untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Dan kita kembali kepada bulan Muharram. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam bulan Muharram banyak keistimewaan. Di dalam bulan Muharram banyak peristiwa-peristiwa yang perlu kita ketahui.
Di dalam bulan Muharram pertama Allah menurunkan hujan besar di bulan Muharram. Terjadinya peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan ke dalam sumur itu pada bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Yusuf oleh Allah, dikeluarkannya Nabi Yusuf oleh Allah dari sumur pada bulan 10 Muharram. Pantas banyak ibu-ibu kaum pengajian pada waktu tanggal 10 Muharram banyak yang memberikan santunan pada anak-anak yatim piatu. Bahkan siapa orang yang mengerjakan puasa di bulan Muharram akan satu hari saja akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Masih banyak peristiwa di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dibakar oleh Raja Namrud itu pada bulan Muharram, dan diselamatkannya oleh Allah. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud diselamatkannya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Subhanallah. Bahkan Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh ikan nun pada bulan Muharram, diselamatkannya oleh Allah, dikeluarkannya oleh Allah Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan nun, ikan yang sangat besar di dunia ini. Allah keluarkan Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan nun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah, diterima oleh Allah tobatnya pada bulan Muharram. Beristighfar selalu sampai 500 tahun Nabi Adam tobat kepada Allah. Beristighfar kepada Allah 500 tahun dengan istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, Rabbana wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah berbuat zalim, anfusana atas diri kami, wa ilam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengasihani aku, la nakunanna minal khasirin, pasti aku akan menjadi orang-orang yang rugi. 500 tahun Nabi Adam tobat kepada Allah dengan beristighfar, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Kita beristighfar sama Allah kalau habis sholat. Istighfar. Manusia yang tidak beristighfar sesudah selesai sholat itu manusia sombong. Merasa sholatnya yakin diterima sama Allah. Padahal kadang-kadang kita lagi sholat, motor gua aman bangga ditaruh di luar, sepatu gua aman bangga ditaruh di luar. Waktu kita sholat kadang-kadang hati kita kemana-mana. Bagaimana caranya sholat kita supaya diterima oleh Allah, supaya diampuni oleh Allah? Dalam kelalaian sholat kita iringi dengan istighfar ketika kita sudah selesai sholat. Kita nggak bisa sih, banyak yang belum bisa mengikuti seperti Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, beliau beristighfar dalam 1 hari 1 malam 100 kali kepada Allah. Dalam satu kaul menerangkan ada lagi 70 kali. Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, tapi setiap selesai sholat beliau dalam 1 hari 1 malam memohon ampun kepada Allah dengan istighfar 100 kali. Satu kaul mengatakan 70 kali. Apakah kita bisa dalam 1 hari 1 malam beristighfar memohon ampun kepada Allah dalam 1 hari 1 malam 100 kali? Kadang-kadang istighfar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullahaladzim, cuma 3 kali. Masya Allah. Paling banyak 7 kali. Istighfar itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Astagfirullah paling pendek, Astagfirullahaladzim sedang, Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Ini kadang-kadang habis sholat langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 3 kali istighfar. 3 kali 5 cuma 15 kali. Emang kita sudah yakin kita yang masuk surga? Surga itu tidak bisa diberi dengan amal. Awas,
Surga itu tidak bisa diberi dengan ibadah. Semua masuk surganya Allah karena dengan rahmat Allah. Paham? Masuk surga itu tidak bisa diberi dengan amal, tidak bisa diberi dengan ibadah. Oleh karena itu, para hadirin wal hadirat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam silaturahmi saya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang hadirnya di majlis taklim ini, mudah-mudahan setelah kita taklim bersama, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apabila kata-kata saya kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya manusia biasa, manusia yang fakir, yang gaib di hadapan Allah. Mudah-mudahan pembicaraan saya kebenarannya datangnya dari Allah. Apabila pembicaraan saya kesalahannya ada pada diri saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dengan doa. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin wa khataman nabiyyin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بنية القبول وتمام الصدور مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة وبقبول مقصودنا kami yang hadir di majlis ini ya Allah di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك المعبود كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم يا الله وزيادة في العلم يا الله وزيادة في العلم يا الله وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم حينا بالإيمان ومسنا بالإيمان وانصرنا على الإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ودابر بيننا وبينهم بالخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا رحمن يا رحيم. Pertemukan kami dengan bulan Muharram yang akan datang ya Allah, dan lebih baikkan kami ya Allah dengan bulan Muharram yang akan datang ya Allah. Ya Aziz ya Ghafar ya Karim ya Satar ya Manan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Hayyu ya Qayyum 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 ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram
sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fatika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبركات الفاتحة يا فريد الهم ويكسب الغم يغفر ويرحم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفنا وتب علينا دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيانا فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.